pemelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtaga wara adzalika faulai kahumul adu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan pembersihan diri, dan orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka mereka tiadalah tercela. Tetapi barang siapa di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah para pewaris yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'alni lisana sidqi fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Tuhan kami, berilah aku ilmu dan masukkan aku ke dalam dan jadikan aku buat tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, dan jadikan aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril rahmi wa fa'alaina bima'rifatil ilmi. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan hati, muliakan kami dengan cahaya kecerdasan, bukalah dada kami untuk menerima hakikat ilmu. Allahumma i'am wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali lagi streaming ya, sambil pengajian di rumah Pak Ismail di Kiu Cuci Jasarun di Kiloan di Jalan Ciredug. Ya, nomor 247 belakang Bank Muamalat Kabupaten Garut, ya, di kota Garut. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan kita sekarang pengajian ini sudah berlangsung 20 tahun. Sudah berlangsung 20 tahun dan membahas ayat Al-Quran 2 ayat. Namun istimewanya pengajian sekarang ini adalah di mana pengajian ini sudah ada yang namanya ChatGPT ya. Robot. Jadi pengajiannya sekarang melalui robot dan kita bertanya kepada robot ke ChatGPT dan ini luar biasa ya. Banyak wawasan, banyak pembaharuan ya pengajian dengan robot ini. Memang ada sesuatu yang aneh dan kami berusaha untuk memasuki dunia yang berbeda ya. Didiklah anak-anak kamu untuk menghadapi zaman yang tidak sama dengan diri kamu. Sekarang bagian Teh Julfa. Nah, Teh Julfa ini adalah mahasiswa Sayyidah Muhammadiyah jurusan pengembangan masyarakat Islam ya. PAI. PGMI. Oh, jurusan PGMI. Teh Julfa ini adalah dari Sayyidah Muhammadiyah jurusan PGMI ya, PGMI. Jadi guru madrasah ibtidaiyah. Ini calon guru. Ini baru tingkat 1 ya. Teh Julfa baru tingkat 1. Dan ini adalah kami ini di sini biasa banyak orang yang tinggal di rumah kami ya yang sengaja untuk tinggal di rumah kami dan setiap hari pengajian. Sekarang kita mendengarkan Teh Julfa ya pembahasan 2 ayat. Setelah itu kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh mahasiswa atau oleh peserta yang tinggal di rumah Pak Ismail untuk bertanya ke robot ChatGPT. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita dengarkan Teh Julfa mengumandangkan ayat Al-Qur'an dengan terjemahannya serta sedikit pembahasannya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma kanu ya'malun. Ma ya'malun. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasdah bima tu'mar Wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Tafsir Quran Surat Al-Hijr ayat 93. Pada ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menanyai setiap individu mengenai perbuatan mereka di dunia. Ini adalah pengingat bahwa setiap tindakan dan perilaku manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayat ini mengandung makna bahwa tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasan Allah dan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Pada ayat 94, ayat ini melanjutkan dari ayat sebelumnya mengingatkan bahwa Allah akan menanyai manusia tentang semua yang telah mereka kerjakan di dunia. Ini adalah peringatan bahwa setiap amal perbuatan, baik yang besar maupun yang kecil, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbuat, serta berusaha untuk selalu mengikuti ajaran Allah. Dalam kedua ayat ini, Allah menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas segala perbuatan manusia. Setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada hari kiamat. Ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, menjauhi perbuatan dosa, dan mengikuti ajaran Allah agar kita dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita dengan baik di hadapannya.
Sudah ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sekarang tinggal kita bertanya ya kepada ChatGPT ini. Silahkan yang mau bertanya. Bagaimana ayat Al-Hijr 93-94 diterapkan di kepresidenan? Nah ini ya, menarik ya. Mari kita dengarkan. Al-Hijr ayat 93-94 memberikan panduan universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pemerintahan dan kepemimpinan, seperti di tingkat kepresidenan. Pesan ayat ini dapat menjadi prinsip dasar bagi seorang pemimpin untuk menjalankan amanah, memimpin dengan adil, dan menyampaikan kebenaran. Berikut adalah penjelasan mendalam dan aplikasinya. Teks dan makna ayat. Allah SWT berfirman, "Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Dua hal utama dari ayat ini. 1. Pertanggungjawaban atas amal perbuatan, hisab. Setiap individu, termasuk pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. 2. Menjalankan tugas dengan tegas dan jujur. Pemimpin diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dan melaksanakan amanah tanpa takut pada gangguan atau tekanan dari pihak yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pesan utama ayat untuk kepemimpinan di tingkat kepresidenan. 1. Tanggung jawab sebagai pemimpin. Ayat 93 menegaskan bahwa seorang pemimpin akan dimintai hisab yang lebih berat dibandingkan rakyat biasa. Pemimpin adalah penanggung jawab utama atas kesejahteraan rakyat. Setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Keadilan adalah prioritas. Tidak boleh ada diskriminasi atau keberpihakan yang melanggar hak rakyat. Aplikasi. Berpaling bukan berbaikan, tetapi menolak pengaruh buruk. Harus adil, tetapi tidak tunduk pada tekanan kelompok yang ingin menghancurkan keadilan. Aplikasi. Tidak berkolusi dengan kelompok. Menolak kerjasama dengan pihak yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau hanya mencari keuntungan. Memegang prinsip moralitas. Presiden harus memimpin dengan menjunjung tinggi prinsip kebenaran, meskipun menghadapi kritik atau tekanan politik. Implementasi nilai surat Al-Hijr ayat 3 dalam pemerintahan kepresidenan. 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan. Pemimpin negara harus menjaga amanah rakyat dengan melaksanakan tugas sesuai dengan nilai-nilai keadilan, menghindari penyalahgunaan wewenang dan korupsi, menggunakan anggaran negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu. Contoh, Presiden memastikan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan digunakan untuk membangun fasilitas yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. 2. Kepemimpinan yang transparan dan tegas. Dalam menjalankan tugasnya, seorang presiden harus bersikap tegas dalam membuat keputusan yang benar, bahkan jika hal itu menghadapi kritik atau resistensi. Mengedepankan transparansi dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. Tidak takut pada tekanan politik atau lobi kelompok tertentu. Memastikan keputusan yang diambil berdampak positif pada masyarakat. Contoh, meluncurkan kebijakan reformasi ekonomi yang berani, meskipun awalnya menghadapi penolakan, karena yakin kebijakan tersebut akan membawa manfaat besar di masa depan. 3. Berfokus pada kebaikan, tidak terpengaruh oleh keburukan. Pemimpin harus menjauhkan dirinya dari pengaruh negatif, seperti korupsi, nepotisme, atau praktik-praktik tidak etis. Tidak berkompromi dengan pelaku korupsi, meskipun berasal dari lingkaran dekat. Menjaga integritas pribadi, dan menginspirasi bawahannya untuk melakukan hal yang sama. Contoh, Presiden mencopot pejabat yang terlibat kasus korupsi, meskipun pejabat tersebut merupakan bagian dari koalisi politik. Mengutamakan dakwah dalam kepemimpinan. Dakwah di tingkat kepresidenan berarti mengajak rakyat menuju nilai-nilai kebaikan. Surat Al-Hijr ayat 93-94 memberikan panduan universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pemerintahan dan kepemimpinan, seperti di tingkat kepresidenan. Pesan ayat ini dapat menjadi prinsip dasar bagi seorang pemimpin untuk menjalankan amanah, memimpin dengan adil, dan menyampaikan kebenaran. Berikut adalah penjelasan mendalam dan aplikasinya. Teks dan makna ayat. Allah SWT berfirman,
Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dua hal utama dari ayat ini. Satu, pertanggungjawaban atas amal perbuatan, hisab. Setiap individu, termasuk pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dua, menjalankan tugas dengan tegas dan jujur. Pemimpin diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dan melaksanakan amanah tanpa takut pada gangguan atau tekanan dari pihak yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pesan utama ayat untuk kepemimpinan di tingkat kepresidenan. 1. Tanggung jawab sebagai pemimpin. Ayat 93 menegaskan bahwa seorang pemimpin akan dimintai hisab yang lebih berat dibandingkan rakyat biasa. Pemimpin adalah penanggung jawab utama atas kesejahteraan rakyat. Setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Keadilan adalah prioritas. Tidak boleh ada diskriminasi atau keberpihakan yang melanggar hak rakyat. Aplikasi, memastikan kebijakan berbasis kesejahteraan rakyat. Kebijakan ekonomi, sosial, dan politik harus fokus pada kesejahteraan rakyat, bukan keuntungan segelintir kelompok. Bersikap amanah. Presiden harus selalu bertindak atas dasar kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 2. Ketegasan dalam menyampaikan kebenaran. Ayat 94 menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran secara terang-terangan, meskipun menghadapi tantangan atau perlawanan. Pemimpin harus tegas dan transparan. Tidak boleh takut menyampaikan kebijakan yang benar, meskipun tidak populer. Melawan tekanan kelompok berkepentingan. Pemimpin harus berani menolak intervensi dari pihak yang ingin memperkaya diri atau merugikan negara. Aplikasi, transparansi dalam pemerintahan. Seluruh keputusan dan kebijakan harus dijelaskan kepada rakyat dengan terbuka, agar tidak ada ruang untuk manipulasi atau korupsi. Bersikap tegas terhadap korupsi dan ketidakadilan. Presiden harus memberantas korupsi tanpa pandang bulu, termasuk di dalam lingkaran pemerintahan. 3. Berpaling dari orang-orang yang menentang kebenaran. Ayat ini mengajarkan bahwa pemimpin harus fokus pada tujuan yang benar dan tidak tergoda untuk berkompromi dengan pihak-pihak yang menyimpang. Berpaling bukan berbaikan, tetapi menolak pengaruh buruk. Pemimpin tetap harus adil, tetapi tidak tunduk pada tekanan kelompok yang ingin menghancurkan keadilan dan kebenaran. Aplikasi, tidak berkolusi dengan kelompok oportunis. Menolak kerjasama dengan pihak yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau hanya mencari keuntungan. Memegang prinsip moralitas. Presiden harus memimpin dengan menjunjung tinggi prinsip kebenaran, meskipun harus menghadapi kritik atau tekanan politik. Implementasi nilai surat Al-Hijr ayat 93 dalam pemerintahan kepresidenan. 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan. Pemimpin negara harus menjaga amanah rakyat dengan melaksanakan tugas sesuai dengan nilai-nilai keadilan, menghindari penyalahgunaan wewenang dan korupsi, menggunakan anggaran negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu. Contoh, Presiden memastikan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan digunakan untuk membangun fasilitas yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. 2. Kepemimpinan yang transparan dan tegas. Dalam menjalankan tugasnya, seorang presiden harus bersikap tegas dalam membuat keputusan yang benar, bahkan jika hal itu menghadapi kritik atau resistensi. Mengedepankan transparansi dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. Tidak takut pada tekanan politik atau lobi kelompok tertentu. Memastikan keputusan yang diambil berdampak positif pada masyarakat. Contoh, meluncurkan kebijakan reformasi ekonomi yang berani, meskipun awalnya menghadapi penolakan, karena yakin kebijakan tersebut akan membawa manfaat besar di masa depan. 3. Berfokus pada kebaikan, tidak terpengaruh oleh keburukan. Pemimpin harus menjauhkan dirinya dari pengaruh negatif, seperti korupsi, nepotisme, atau praktik-praktik tidak etis. Tidak berkompromi dengan pelaku korupsi, meskipun berasal dari lingkaran dekat. Menjaga integritas pribadi, dan menginspirasi bawahannya untuk melakukan hal yang sama. Contoh, Presiden mencopot pejabat yang terlibat kasus korupsi, meskipun pejabat tersebut merupakan bagian dari koalisi politik. Mengutamakan dakwah dalam kepemimpinan. Dakwah di tingkat kepresidenan berarti mengajak rakyat menuju nilai-nilai kebaikan.
Ini Surat Al-Hijr ayat 93-94 memberikan panduan universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pemerintahan dan kepemimpinan, seperti di tingkat kepresidenan. Pesan ayat ini dapat menjadi prinsip dasar bagi seorang pemimpin untuk menjalankan amanah, memimpin dengan adil, dan menyampaikan kebenaran. Berikut adalah penjelasan mendalam dan aplikasinya. Teks dan makna ayat. Allah SWT berfirman, "Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Tugas Al-Hijr, dua hal utama dari ayat ini. 1. Pertanggungjawaban atas amal perbuatan, hisab. Setiap individu, termasuk pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. 2. Menjalankan tugas dengan tegas dan jujur. Pemimpin diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran dan melaksanakan amanah tanpa takut pada gangguan atau tekanan dari pihak yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pesan utama ayat untuk kepemimpinan di tingkat kepresidenan. 1. Tanggung jawab sebagai pemimpin. Ayat 93 menegaskan bahwa seorang pemimpin akan dimintai hisab yang lebih berat dibandingkan rakyat biasa. Pemimpin adalah penanggung jawab utama atas kesejahteraan rakyat. Setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Keadilan adalah prioritas. Tidak boleh ada diskriminasi atau keberpihakan yang melanggar hak rakyat. Aplikasi, memastikan kebijakan berbasis kesejahteraan rakyat. Kebijakan ekonomi, sosial, dan politik harus fokus pada kesejahteraan rakyat, bukan keuntungan segelintir kelompok. Bersikap amanah, Presiden harus selalu bertindak atas dasar kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. 2. macet ya. Ini bolak-balik ini ya. ChatGPT ini mungkin itu pemegang itunya di bolak-balik gitu sehingga panjang ya ininya. Jadi tidak ini mungkin hanya satu kali saja ini. Apa tidak dilihat-lihat begitu ininya sehingga tidak berputar-putar. Ini kelihatannya berputar-putar karena mungkin ini bagian operatornya nih lupa dia ini seolah-olah dia berhadapan dengan bukan dengan robot sehingga berputar-putar dari tadi, tapi tidak apa-apalah ya. Tapi sekarang boleh berputar-putar ya. Saya ingin masih ikutan juga bertanya, tetapi pertanyaan saya ini berbeda ya karena saya sudah usianya juga sudah 64 tahun begitu. Dan kalau anak-anak muda ini kan usianya baru 18, paling banter 22, 21 begitu ya. Yang tinggal di rumah Pak Ismail ini kan calon sarjana semua, jadi ini intelektualnya berbeda. Maka itu saya ingin bertanya ini. Bagaimana ayat Al-Hijr ini 9394 diterapkan di kepolisian? Diterapkan di kepolisian. Nah, ini bagaimana kita dengarkan ya, bagaimana menurut menurut Surat Al-Hijr ayat 93-94 memiliki pesan mendalam yang dapat diterapkan dalam konteks kepolisian untuk memastikan bahwa setiap anggota kepolisian menjalankan tugasnya dengan amanah, bertanggung jawab, dan berpegang pada prinsip moral yang kuat. Ayat ini menekankan tanggung jawab terhadap perbuatan, ketegasan dalam menyampaikan kebenaran, dan pentingnya menjauhkan diri dari pengaruh yang buruk, yang semuanya sangat relevan dalam dunia kepolisian. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang penerapan ayat ini dalam kepolisian. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Makna ayat dalam konteks kepolisian. 1. Tanggung jawab pribadi dan hisab. Pertanggungjawaban. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sebagai anggota kepolisian yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan dan keadilan, mereka akan diminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil.
tanggung jawab dalam menegakkan hukum. Seorang polisi bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan adil dan bijaksana, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Tanggung jawab pribadi terhadap keadilan. Polisi harus bertindak dengan integritas, menghindari korupsi, dan mematuhi prinsip-prinsip moral dalam setiap tindakan mereka. Penerapan dalam kepolisian, transparansi dan keadilan dalam penyidikan. Polisi harus memastikan bahwa setiap kasus diproses dengan adil dan sesuai hukum, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang. Pendidikan karakter di institusi kepolisian. Anggota kepolisian harus diberikan pelatihan tidak hanya dalam hal keterampilan teknis, tetapi juga dalam etika, tanggung jawab moral, dan pentingnya integritas sebagai bagian dari profesi mereka. 2. Menyampaikan kebenaran dan tegas dalam kebijakan. Ayat ini juga menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran dengan jelas dan terbuka. Seorang pemimpin atau anggota kepolisian harus berani menyuarakan dan melaksanakan kebijakan yang benar, meskipun hal tersebut tidak populer atau menghadapi perlawanan. Ketegasan dalam menegakkan kebenaran. Polisi harus berani menegakkan hukum, meskipun itu mungkin tidak disukai oleh sebagian pihak. Mereka harus menjaga profesionalisme dan tetap tegas dalam melaksanakan tugas, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, sosial, atau ekonomi. Bersikap jujur dan transparan. Tidak hanya dalam tugas sehari-hari, tetapi juga dalam berkomunikasi dengan masyarakat tentang kebijakan dan tindakan yang diambil oleh kepolisian. Penerapan dalam kepolisian, komunikasi yang transparan dengan publik. Kepolisian harus terbuka kepada masyarakat, menjelaskan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam penegakan hukum, serta mengungkapkan fakta-fakta dengan jelas tanpa menutupi atau memanipulasi informasi. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Polisi harus berani mengejar dan menangkap pelaku kejahatan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang politik mereka. Hal ini penting agar hukum dapat dipandang sebagai instrumen yang adil bagi semua pihak. 3. Berpaling dari pengaruh yang buruk dan tidak beriman. Ayat ini juga mengajarkan untuk menjauhkan diri dari kelompok yang tidak mengikuti kebenaran, orang musyrik. Dalam konteks kepolisian, ini berarti menjaga jarak dari kelompok atau individu yang berpotensi merusak integritas atau moralitas profesi kepolisian. Menghindari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Polisi harus menjauhkan diri dari segala bentuk kolusi, nepotisme, atau korupsi, serta tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Menghindari pengaruh buruk dalam lingkungan kerja. Dalam institusi kepolisian, penting untuk menjaga agar anggota tidak terjerumus dalam perilaku tidak etis yang dapat merusak citra dan integritas kepolisian. Penerapan dalam kepolisian. Integritas di lingkungan kepolisian. Kepolisian harus memiliki sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan anggotanya. Misalnya, dengan adanya audit dan kontrol internal yang transparan. Melawan budaya buruk dalam kepolisian. Institusi kepolisian harus berusaha menciptakan lingkungan yang sehat dan moral di dalam tubuhnya, dengan memastikan bahwa anggota yang terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan diberikan sanksi tegas. Penerapan praktis ayat dalam lingkungan kepolisian. 1. Pengawasan dan penegakan integritas dalam kepolisian. Polisi harus selalu berpegang pada prinsip integritas dan transparansi dalam setiap tindakan mereka. Penerapan prinsip ini membutuhkan pengawasan yang ketat dan kebijakan anti korupsi yang jelas. Contoh implementasi, program pelatihan anti korupsi dan etika kepolisian, melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan tentang pentingnya integritas, akuntabilitas, dan etika dalam menjalankan tugas. Sistem pelaporan yang transparan, mendorong masyarakat untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, serta memberi perlindungan kepada mereka yang melapor. 2. Surat Al-Hijr ayat 93 dan 94 memiliki pesan mendalam yang dapat diterapkan dalam konteks kepolisian untuk memastikan bahwa setiap anggota kepolisian menjalankan tugasnya dengan amanah, bertanggung jawab, dan berpegang pada prinsip moral yang kuat. Ayat ini menekankan tanggung jawab terhadap perbuatan, ketegasan dalam menyampaikan kebenaran, dan pentingnya menjauhkan diri dari pengaruh yang buruk, yang semuanya sangat relevan dalam dunia kepolisian. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang penerapan ayat ini dalam kepolisian. Maka demi Tuhanmu,
Kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Makna ayat dalam konteks kepolisian. 1. Tanggung jawab pribadi dan hisab. Pertanggungjawaban. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sebagai anggota kepolisian yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan dan keadilan, mereka akan diminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil. Tanggung jawab dalam menegakkan hukum. Seorang polisi bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan adil dan bijaksana, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Tanggung jawab pribadi terhadap keadilan. Polisi harus bertindak dengan integritas, menghindari korupsi, dan mematuhi prinsip-prinsip moral dalam setiap tindakan mereka. Penerapan dalam kepolisian, transparansi, dan keadilan dalam penyidikan. Polisi harus memastikan bahwa setiap kasus diproses dengan adil dan sesuai hukum, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang. Pendidikan karakter di institusi kepolisian. Anggota kepolisian harus diberikan pelatihan tidak hanya dalam hal keterampilan teknis, tetapi juga dalam etika, tanggung jawab moral, dan pentingnya integritas sebagai bagian dari profesi mereka. 2. Menyampaikan kebenaran dan tegas dalam kebijakan. Ayat ini juga menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran dengan jelas dan terbuka. Seorang pemimpin atau anggota kepolisian harus berani menyuarakan dan melaksanakan kebijakan yang benar, meskipun hal tersebut tidak populer atau menghadapi perlawanan. Ketegasan dalam menegakkan kebenaran. Polisi harus berani menegakkan hukum, meskipun itu mungkin tidak disukai oleh sebagian pihak. Mereka harus menjaga profesionalisme dan tetap tegas dalam melaksanakan tugas, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, sosial, atau ekonomi. Bersikap jujur dan transparan. Tidak hanya dalam tugas sehari-hari, tetapi juga dalam berkomunikasi dengan masyarakat tentang kebijakan dan tindakan yang diambil oleh kepolisian. Penerapan dalam kepolisian, komunikasi yang transparan dengan publik. Kepolisian harus terbuka kepada masyarakat, menjelaskan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam penegakan hukum, serta mengungkapkan fakta-fakta dengan jelas tanpa menutupi atau memanipulasi informasi. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Polisi harus berani mengejar dan menangkap pelaku kejahatan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang politik mereka. Hal ini penting agar hukum dapat dipandang sebagai instrumen yang adil bagi semua pihak. 3. Berpaling dari pengaruh yang buruk dan tidak beriman. Ayat ini juga mengajarkan untuk menjauhkan diri dari kelompok yang tidak mengikuti kebenaran orang musyrik. Dalam konteks kepolisian, ini berarti menjaga jarak dari kelompok atau individu yang berpotensi merusak integritas atau moralitas profesi kepolisian. Menghindari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Polisi harus menjauhkan diri dari segala bentuk kolusi, nepotisme, atau korupsi, serta tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Menghindari pengaruh buruk dalam lingkungan kerja. Dalam institusi kepolisian, penting untuk menjaga agar anggota tidak terjerumus dalam perilaku tidak etis yang dapat merusak citra dan integritas kepolisian. Penerapan dalam kepolisian. Integritas di lingkungan kepolisian. Kepolisian harus memiliki sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan anggotanya. Dengan adanya audit dan kontrol internal yang transparan. Melawan budaya buruk dalam kepolisian. Institusi kepolisian harus berusaha menciptakan lingkungan yang sehat dan moral dalam tubuhnya, dengan memastikan bahwa anggota yang terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan diberikan sanksi tegas. Penerapan praktis ayat dalam lingkungan kepolisian. 1. Pengawasan dan penegakan integritas dalam kepolisian. Polisi harus selalu berpegang pada prinsip integritas dan transparansi dalam setiap tindakan mereka. Penerapan prinsip ini membutuhkan pengawasan yang ketat dan kebijakan anti korupsi yang jelas. Contoh implementasi, program pelatihan anti korupsi dan etika kepolisian. Melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan tentang pentingnya integritas, akuntabilitas, dan etika dalam menjalankan tugas. Sistem pelaporan yang transparan.
mendorong masyarakat untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, serta memberi perlindungan kepada mereka yang melapor. 2. Surat Al-Hijr ayat 93-94 memiliki pesan mendalam yang dapat diterapkan dalam konteks kepolisian jangan dipadamkan. Untuk memastikan bahwa setiap anggota kepolisian menjalankan tugasnya dengan amanah, bertanggung jawab, dan berpegang pada prinsip moral yang kuat. Ayat Ya, ini maka menekankan itu harus tanggung jawab terhadap waspada, perbuatan, namun ketegasan benar dalam menyampaikan baru kebenaran, dan pentingnya menjauhkan diri dari pengaruh yang buruk, Ini yang kan semuanya pengalaman. sangat relevan dalam dunia kepolisian. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang penerapan ayat ini dalam kepolisian. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Makna ayat dalam konteks kepolisian. 1. Tanggung jawab pribadi dan hisab. Tanggung jawab. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sebagai anggota kepolisian yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keamanan dan keadilan, mereka akan diminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil. Tanggung jawab dalam menegakkan hukum. Seorang polisi bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan adil dan bijaksana, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Tanggung jawab pribadi terhadap keadilan. Polisi harus bertindak dengan integritas, menghindari korupsi, dan mematuhi prinsip-prinsip moral dalam setiap tindakan mereka. Penerapan dalam kepolisian, transparansi, dan keadilan dalam penyidikan. Polisi harus memastikan bahwa setiap kasus diproses dengan adil dan sesuai hukum, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang. Pendidikan karakter di institusi kepolisian. Anggota kepolisian harus diberikan pelatihan tidak hanya dalam hal keterampilan teknis, tetapi juga dalam etika, tanggung jawab moral, dan pentingnya integritas sebagai bagian dari profesi mereka. 2. Menyampaikan kebenaran dan tegas dalam kebijakan. Ayat ini juga menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran dengan jelas dan terbuka. Seorang pemimpin atau anggota kepolisian harus berani menyuarakan dan melaksanakan kebijakan yang benar, meskipun hal tersebut tidak populer atau menghadapi perlawanan. Ketegasan dalam menegakkan kebenaran. Polisi harus berani menegakkan hukum, meskipun itu Kalau mungkin sudah tidak selesai, disukai oleh sebagian pihak. nggak boleh Mereka dikembalikan harus lagi. menjaga profesionalisme Periksa, dan tetap tegas maka itu harus dalam selesai. melaksanakan tugas, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, sosial, atau ekonomi. Bersikap jujur dan transparan. Tidak hanya dalam tugas sehari-hari, tetapi juga dalam berkomunikasi dengan masyarakat tentang kebijakan dan tindakan yang diambil oleh kepolisian. Penerapan dalam kepolisian, komunikasi yang transparan dengan publik. Kepolisian harus terbuka kepada masyarakat, menjelaskan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam penegakan hukum, serta mengungkapkan fakta-fakta dengan jelas tanpa menutupi atau memanipulasi informasi. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Polisi harus berani mengejar dan menangkap pelaku kejahatan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau latar belakang politik mereka. Hal ini penting agar hukum dapat dipandang sebagai instrumen yang adil bagi semua pihak. 3. Berpaling dari pengaruh yang buruk dan tidak beriman. Ayat ini juga menekankan untuk menjauhkan diri dari kelompok yang tidak mengikuti kebenaran, orang musyrik. Dalam konteks kepolisian, ini berarti menjaga jarak dari kelompok atau individu yang berpotensi merusak integritas atau moralitas profesi kepolisian. Menghindari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Polisi harus menjauhkan diri dari segala bentuk korupsi, nepotisme, atau korupsi, serta tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Menghindari pengaruh buruk dalam lingkungan kerja. Dalam institusi kepolisian, penting untuk menjaga agar anggota tidak terjerumus dalam perilaku tidak etis yang dapat merusak citra dan integritas kepolisian. Penerapan dalam kepolisian. Integritas di lingkungan kepolisian. Kepolisian harus memiliki sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan anggotanya. Misalnya, dengan adanya audit dan kontrol internal yang transparan. Melawan budaya buruk dalam kepolisian. Institusi kepolisian harus berusaha menciptakan lingkungan yang sehat dan moral di dalam tubuhnya.
dengan memastikan bahwa anggota yang terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan diberikan sanksi tegas. Penerapan praktis ayat dalam lingkungan kepolisian. 1. Pengawasan dan penegakan integritas dalam kepolisian. Polisi harus selalu Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, ini diulang-ulang ini rupanya robot ini ya. Jadi karena diulang-ulang diputar-putar ya, kita berhentikan. Tetapi insya Allah ya pengajian melalui ChatGPT ini akan bertambah baik. Dan akhirnya kita akan melibatkan dengan pertanyaan dari ini ya, pertanyaan dari pendengar juga, dari yang mengikuti streaming ini. Streaming ini akan terus berlangsung ya, sehari itu 2 kali, yaitu yang pertama adalah pada jam 5 sampai jam 6.30 dan yang kedua adalah pada waktu malam ya, jam 7.30 akan selesai jam 9 atau jam 8.30. Ikuti saja terus ya, insya Allah ini akan sangat bermanfaat karena yang dikaji adalah Al-Quran berdasarkan tafsir atau kajian melalui robot ya. Ternyata Islam itu universal ya, bisa diterapkan di kepresidenan, bisa diterapkan di sekolah, bisa diterapkan di rumah tangga, bisa diterapkan di mahasiswa, bisa diterapkan di lembaga pendidikan dan sebagainya ya. Jadi insya Allah tafsir tafsir Al-Quran melalui ChatGPT ini akan semakin efektif karena akhirnya kita menemukan pola sendiri ya, pola sendiri bagaimana supaya streaming ini lebih efektif dan lebih efisien. Muhammad Ibrahim ini di Ekonomi Syariah Istaida Muhammadiyah Garut. Kami persilahkan pertanyaannya Pak Ibrahim ya. Mau bertanya apa? Saya ingin bertanya bagaimana tafsir surat Al-Hijr ayat 93 dan 94 untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada zaman teknologi digital untuk mahasiswa agar bisa menjadi pribadi yang berkembang dan bertanggung jawab. Itulah ya pertanyaannya, bagaimana surat Al-Hijr ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari di mahasiswa ini. Iya. Ya silahkan ya. Bagaimana nih jawaban dari robot ini ya, gitu. Surat Al-Hijr ayat 93 juz 94 berbunyi. Ayat 93, "Walanas uyulannahum ajma'in." Dan pasti akan menanyai mereka semua. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Tafsir ayat untuk kehidupan mahasiswa di era digital. Pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa di era digital harus sadar bahwa aktivitas mereka, baik di dunia nyata maupun maya, akan dipertanggungjawabkan. Mahasiswa hendaknya menggunakan teknologi digital untuk kebaikan, seperti belajar, berbagi ilmu, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat, serta menghindari penyalahgunaan teknologi, seperti menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau hal negatif lainnya. 2. Ayat 94. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan fokus pada misi hidup. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah secara terang-terangan, tanpa takut pada penentang. Mahasiswa dapat mengambil pelajaran ini dengan berani menyampaikan ide, kebenaran, atau inovasi, meski menghadapi tantangan atau kritik. Fokus pada tugas utama, seperti belajar, membangun kompetensi, menjaga integritas, tanpa terpengaruh oleh gangguan negatif di media sosial atau lingkungan. Penerapan praktis dalam kehidupan mahasiswa. 1. Berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan teknologi. Pastikan konten yang diakses atau dibagikan bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Gunakan media sosial untuk menebar inspirasi dan kebaikan,
bukan untuk memperkeruh suasana atau menimbulkan konflik. 2. Mengembangkan diri dengan belajar dan berkarya. Era digital memberikan banyak peluang untuk berkembang, seperti mengikuti kursus online, berdiskusi di forum akademik, atau memanfaatkan teknologi untuk membuat proyek kreatif. Mahasiswa harus fokus pada tujuan jangka panjang yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. 3. Berani menyuarakan hal positif. Jangan takut menyuarakan kebaikan atau memperjuangkan keadilan, meski kadang menghadapi cibiran. Tetap rendah hati dan gunakan cara yang hikmah, bijaksana saat berdiskusi atau menyampaikan pandangan. 4. Berpaling dari hal-hal negatif. Hindari lingkaran pertemanan yang mendorong pada keburukan atau gaya hidup tidak sehat. Juga, jauhi diskusi atau konten digital yang tidak bermanfaat atau bertentangan dengan nilai agama. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, mahasiswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat di era digital. Surat Al-Hijr ayat 93 juz 94 berbunyi, ayat 1 walanas uyulannahum ajma'in. Dan pasti kami akan menanyai mereka semua. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Tafsir ayat untuk kehidupan mahasiswa di era digital. 1. Ayat 93. Kesadaran akan tanggung jawab pribadi. Allah mengingatkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa di era digital harus sadar bahwa aktivitas jawabkan. Mahasiswa hendaknya menggunakan digital untuk kebaikan, seperti belajar, berbagi ilmu, dan informasi yang bermanfaat, serta menghindari penyalahgunaan teknologi, menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau hal negatif lainnya. 2. Ayat 94. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan fokus pada misi hidup. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah secara terang-terangan, tanpa takut pada penentang. Mahasiswa dapat mengambil pelajaran ini dengan berani menyampaikan ide, kebenaran, atau inovasi, meski menghadapi tantangan atau kritik. Fokus pada tugas utama, seperti belajar, membangun kompetensi, dan menjaga integritas, tanpa terpengaruh oleh gangguan negatif di media sosial atau lingkungan. Penerapan praktis dalam kehidupan mahasiswa. 1. Berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan teknologi. Pastikan konten yang diakses atau dibagikan bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Gunakan media sosial untuk menebar inspirasi dan kebaikan, bukan untuk memperkeruh suasana atau menimbulkan konflik. 2. Mengembangkan diri dengan belajar dan berkarya. Era digital memberikan banyak peluang untuk berkembang, seperti mengikuti kursus online, berdiskusi di forum akademik, atau memanfaatkan teknologi untuk membuat proyek kreatif. Mahasiswa harus fokus pada tujuan jangka panjang yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. 3. Berani menyuarakan hal positif. Jangan takut menyuarakan kebaikan atau memperjuangkan keadilan, meski kadang menghadapi cibiran. Tetap rendah hati dan gunakan cara yang hikmah, bijaksana saat berdiskusi atau menyampaikan pandangan. 4. Berpaling dari hal-hal negatif. Hindari lingkaran pertemanan yang mendorong pada keburukan atau gaya hidup tidak sehat. Juga, jauhi diskusi atau konten digital yang tidak bermanfaat atau bertentangan dengan nilai agama. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, mahasiswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat di era digital. Cukup menarik ini ya bagi pendengar sekarang, karena kami sudah sekarang lebih berpengalaman streaming begitu. Boleh bertanya ya begitu. Dan ini sudah ada yang masuk, yaitu terima kasih kepada Alifah Halim Kaluku serta Al-Kahfi begitu ya. Terima kasih ini yang telah bergabung dengan kami ya. Dan ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kalau ada pertanyaan dari pendengar yang dari pendengar live streaming ini, silakan bisa ditanyakan ya langsung di handphone kalian begitu, dan
kita akan insya Allah akan dijawab, tapi bukan saya yang menjawabnya ya. Yang menjawabnya adalah ChatGPT, robot begitu. Ini luar biasa. Kita ini sedang melakukan kajian dan menggunakan robot ya. Sekarang siapa yang bagian bertanya? Ini Yusuf ini adalah dari Karangpawitan ya. Dari mana? Karangpawitan, Margawati. Wih, Yusuf ini dari Pamengpek ini ya, dari Pamengpek ini. Kelas 2 ya, dari mualimin mualimat. Ahmadiyah yang letaknya di Jalan Ahmad Yani ya. Diletaknya di Jalan Ahmad Yani. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad dalam ayat apa perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad ayat 94 ya. Mari kita dengarkan ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 19, Allah memberikan perintah yang jelas kepada Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi pelajaran penting bagi umat manusia. Berikut penjelasan detail perintah dalam ayat tersebut. Ayat 19, وَلَنَسْأُلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, dan pasti kami akan menanyai mereka semua. Makna dan perintah. 1. Kepastian akan pertanggungjawaban. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatannya tanpa terkecuali. Tidak ada yang luput dari perhatian Allah, baik risalah Allah secara jelas. Adapun tanggapan umat, apakah mereka menerima atau menolak, tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Nabi tidak perlu merasa terbebani atas penolakan mereka. Implikasi, Nabi Muhammad SAW diminta untuk tetap fokus pada tugas menyampaikan kebenaran. Ayat ini menjadi pengingat kepada umat bahwa hidup adalah ujian dan segala perbuatan kita akan dihisab. Ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil munkar. Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Makna dan perintah. 1. Sampaikan perintah Allah dengan jelas. Perintah Fasda' bima tu'mar menuntut Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu Allah secara terang-terangan, tegas, dan tanpa rasa takut kepada siapapun. Nabi diminta meninggalkan sikap sembunyi-sembunyi dalam berdakwah, seperti yang dilakukan di awal Islam, dan mulai berdakwah secara terbuka kepada semua orang menghadapi perlawanan. Berpaling dari orang musyrik. Kita juga tidak boleh terobsesi dengan hasil. Tugas utama adalah berusaha dan bertindak sesuai perintah Allah. 3. Menghindari konflik yang tidak perlu. Berpaling dari kaum musyrikin bukan berarti mengabaikan mereka sepenuhnya, tetapi menghindari keterlibatan dalam perdebatan yang tidak produktif atau yang menghambat tugas utama. 4. Kesadaran akan akhirat. Ayat 93 mengingatkan bahwa setiap individu akan bertanggung jawab atas amalnya. Ini menuntut umat untuk selalu berhati-hati dalam berkata dan bertindak, baik di dunia nyata maupun di era digital. Kesimpulan, perintah kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayat 93 94 mengandung pesan penting untuk menyampaikan kebenaran dengan tegas, tidak takut terhadap tantangan, dan tetap fokus pada misi yang Allah tetapkan. Ini menjadi teladan bagi umat manusia untuk hidup dengan keberanian, tanggung jawab, dan kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat. Dalam surat Al-Hijr ayat 19, Allah memberikan perintah yang jelas kepada Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi pelajaran penting bagi umat manusia. Berikut penjelasan detail perintah dalam ayat tersebut. Ayat 93, وَلَنَسْأُلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, dan pasti kami akan menanyai mereka semua. Makna dan perintah. 1. Kepastian akan pertanggungjawaban. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya, tanpa terkecuali. Tidak ada yang luput dari perhatian Allah, baik amal besar maupun kecil. Pesan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW diingatkan bahwa tugas beliau adalah menyampaikan risalah Allah secara jelas. Adapun tanggapan umat, apakah mereka menerima atau menolak, akan menjadi tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Nabi tidak perlu merasa terbebani atas penolakan mereka.
Implikasi, Nabi Muhammad SAW diminta untuk tetap fokus pada tugas menyampaikan kebenaran. Ayat ini menjadi pengingat kepada umat bahwa hidup adalah ujian dan segala perbuatan kita akan dihisab. Ayat 94. Fasdah bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Makna perintah. 1. Sampaikan perintah Allah dengan jelas. Perintah Fasda bima tu'mar menuntut Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu Allah secara terang-terangan, tegas, dan tanpa rasa takut kepada siapapun. Nabi diminta meninggalkan sikap sembunyi-sembunyi dalam berdakwah, seperti yang dilakukan di awal Islam, dan mulai berdakwah secara terbuka kepada semua orang, meskipun menghadapi perlawanan. 2. Berpaling dari orang musyrik. Perintah Arid Anil Musyrikin meminta Nabi Muhammad SAW untuk tidak terpengaruh oleh penentangan atau permusuhan kaum musyrikin. Tugas Nabi adalah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa mereka untuk percaya. Allah yang akan mengurus akibat dari keingkaran mereka. Implikasi, Nabi diminta untuk fokus pada misi dan tidak terganggu oleh ejekan, hinaan, atau rencana jahat kaum musyrikin. Ayat ini menegaskan pentingnya keberanian dan keikhlasan dalam menjalankan dakwah tanpa mengharapkan balasan dunia. Umat berani menyampaikan kebenaran. Setiap muslim, khususnya para pemimpin atau pendakwah, harus berani menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijaksana meskipun menghadapi tantangan atau risiko. 2. Tetap fokus pada tugas. Seperti Nabi yang tidak perlu memaksa manusia untuk menerima dakwah, kita juga tidak boleh terobsesi hasil. Tugas utama adalah berusaha dan bertindak sesuai perintah Allah. 3. Menghindari konflik yang tidak perlu. Berpaling dari kaum musyrikin bukan berarti mengabaikan mereka sepenuhnya, tetapi menghindari keterlibatan dalam perdebatan yang tidak produktif atau yang menghambat tugas utama. Mata. Kesadaran akan akhirat. Ayat 93 mengingatkan bahwa setiap individu akan bertanggung jawab atas amalnya. Ini menuntut umat untuk selalu berhati-hati dalam berkata dan bertindak, baik di dunia nyata maupun di era digital. Kesimpulan, perintah kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayat 93-94 mengandung pesan penting untuk menyampaikan kebenaran dengan tegas, tidak takut terhadap tantangan, dan tetap fokus pada misi yang Allah tetapkan. Ini menjadi teladan bagi umat manusia untuk hidup dengan keberanian, tanggung jawab, dan kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat. Pesan utama dari surat Al-Hijr adalah penegasan tentang kekuasaan Allah, kebesaran Al-Quran sebagai petunjuk hidup, dan tanggung jawab manusia untuk beriman, bertakwa, serta menjalankan perintahnya. Surat ini menyampaikan pelajaran dalam tentang penciptaan dengan beberapa pesan pokok sebagai berikut. 1. Kekuasaan Allah dan kepastian akhirat. Allah menunjukkan kekuasaannya dalam menciptakan alam semesta, manusia, dan kehidupan. Segala sesuatu di dunia memiliki tujuan, dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran akan akhirat. Duel Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran disebut sebagai wahyu yang mulia, dan menjadi petunjuk bagi manusia. Pesannya mengajarkan agar manusia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan hidup dan menjaga moralitas. 3. Ujian hidup sebagai sunatullah. Surat ini mengingatkan bahwa hidup adalah ujian, baik berupa kesulitan maupun kesenangan. Iblis yang menggoda manusia juga menjadi salah satu ujian yang harus dihadapi dengan iman dan keteguhan hati. Perintah untuk menyampaikan kebenaran. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajaran Islam secara tegas meskipun menghadapi perlawanan. Ini mengajarkan keberanian dan keteguhan dalam menjalankan kebenaran di tengah tantangan atau penolakan. 5. Ketergantungan segala kebutuhan dan harapan manusia hanya dapat dipenuhi oleh Allah. Dia adalah pelindung dan pemberi rezeki yang tiada habisnya. Oleh karena itu, manusia harus selalu bersandar kepadanya. Hikmah dari kisah-kisah umat terdahulu. Kisah umat terdahulu seperti kaum Nabi Lut, kaum Samud, dan kaum Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa orang yang ingkar akan mendapat azab Allah. Sementara orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan keselamatan. Pesan mendalam. Surat Al-Hijr mengajarkan bahwa hidup di dunia adalah perjalanan sementara yang penuh ujian. Kunci sukses adalah berserah diri kepada Allah, berpegang teguh pada Al-Quran, menjalankan perintahnya, serta
serta menjauhi larangannya. Manusia diingatkan untuk tidak terbuai oleh kesenangan dunia, melainkan fokus pada tujuan akhirat dengan berbekal iman, amal saleh, dan rasa tanggung jawab kepada Allah. Surat ini juga memberi motivasi kepada siapa saja untuk tetap optimis dan teguh dalam menjalani kehidupan, meskipun menghadapi tantangan, karena Allah selalu memberikan rahmat dan petunjuk kepada hambanya yang bersabar dan bertakwa. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Ini sudah pertanyaannya sudah dijawab nih oleh robot ini. Sekarang siapa yang mau bertanya selanjutnya? Ini dari Pak Des ya. Ini Pak Des ini adalah calon sarjana ya, sudah tamat kuliahnya nih. Sudah hampir sedang membuat skripsi ya, S1. Ini Pak Des ini dari Mekar Mukti ya, Pamengpek, Mekar Mukti Pamengpek ya. Dari jurusan pengembangan masyarakat Islam di Staidah Muhammadiyah ya, calon sarjana. Silakan Pak Des untuk memberikan pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Allah dengan pernyataan berpalinglah dari orang yang musyrik pada ayat 94 dan bagaimana penerapannya pada zaman sekarang? Itu aja, terima kasih. Nah itu ya pertanyaannya ya, cukup padat begitu. Mari kita dengarkan bagaimana jawaban dari ChatGPT ya, dari robot ini. Maksud pernyataan berpalinglah dari orang-orang musyrik dalam surat Al-Hijr ayat 94. Allah SWT berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat ini memuat perintah penting kepada Nabi Muhammad SAW yang mencakup dua aspek utama dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan berpaling dari kaum musyrik yang menolak kebenaran. 1. Apa maksud berpaling dari orang musyrik? Frasa arid anil musyrik memiliki makna yang lebih mendalam dari sekadar menjauh. Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memutus hubungan dengan mereka sepenuhnya, tetapi mengarahkan Nabi untuk menghindari hal-hal berikut. 1. Tidak terpancing oleh penolakan atau ejekan mereka. Pada masa dakwah Nabi di Mekah, kaum musyrik seringkali memperolok Nabi, menolak ajaran Islam, bahkan mencoba melemahkan semangatnya dengan penghinaan. Perintah ini mengarahkan Nabi untuk tidak terlalu memedulikan hinaan mereka dan terus fokus pada tugas utama, yaitu menyampaikan wahyu Allah. Berpaling di sini berarti tidak membuang waktu atau energi untuk membalas hinaan mereka. 2. Menghindari perdebatan yang tidak produktif. Jika kaum musyrik bersikeras dalam kekufuran mereka dan menolak semua argumen dengan keras kepala, Nabi diarahkan untuk larut-larut dalam perdebatan yang hanya akan menghabiskan waktu tanpa manfaat. 3. Kepada kehendak Allah. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk memaksa seseorang masuk. Dengan berpaling, menyerahkan urusan mereka kepada Allah, yang maha adil dan maha mengetahui keadaan hambanya. Tetap menunjukkan akhlak mulia. Berpaling tidak berarti memutus hubungan kemanusiaan atau menunjukkan sikap bermusuhan. Nabi tetap diminta untuk berinteraksi dengan cara yang baik tanpa kompromi terhadap prinsip-prinsip Islam. Akhlak mulia Nabi justru menjadi salah satu cara dakwah yang sangat efektif. Mengapa Nabi diperintahkan untuk berpaling? 1. Menghindari hambatan dalam dakwah. Allah ingin Nabi Muhammad tetap fokus pada misi dakwah yang lebih besar. Jika Nabi terlalu memikirkan ejekan atau rintangan dari kaum musyrik, ini dapat mengalihkan perhatian beliau dari tugas utama, yaitu menyampaikan wahyu dan membimbing umat yang mau mendengar. Meningkatkan esensi dakwah. Kaum musyrik yang keras kepala cenderung tak mau berubah. Allah mengarahkan Nabi untuk memprioritaskan dakwah kepada orang-orang yang lebih terbuka terhadap kebenaran. 3. Menunjukkan keteguhan hati. Dengan berpaling, Nabi menunjukkan sikap tegas bahwa beliau tidak akan terpengaruh oleh upaya kaum musyrik untuk mengintimidasi atau melemahkan dakwah.
Ini juga menjadi pesan simbolis bahwa Islam adalah agama yang kokoh dan tidak memerlukan pengakuan dari mereka yang memusuhi kebenaran. Penerapan ayat ini di zaman sekarang. Di era modern, ayat ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap ketika berhadapan dengan orang-orang yang menolak atau bahkan memusuhi kebenaran. Berikut adalah penerapan yang lebih detail. A. Fokus pada tugas utama. Berpaling mengajarkan kita untuk tidak terlalu memusingkan penolakan atau ejekan dari pihak yang tidak menyukai Islam. Tugas utama kita menyampaikan kebenaran dan berbuat baik sesuai perintah Allah, bukan memaksakan orang lain untuk menerima pendapat kita. Contoh, dalam lingkungan kampus, seorang mahasiswa muslim mungkin menghadapi ejekan karena keyakinannya. Sikap berpaling berarti tetap menjalankan kewajiban sebagai muslim, seperti berjihad atau berdakwah tanpa memedulikan cibiran orang lain. Menghindari perdebatan yang tidak produktif. Di zaman digital, banyak perdebatan terjadi di media sosial, terutama tentang agama. Ayat ini mengajarkan untuk tidak terjebak dalam diskusi yang penuh emosi atau provokasi. Fokuslah pada dakwah yang memberikan manfaat nyata. Contoh, jika ada seseorang yang sengaja memprolog ajaran Islam di media sosial, daripada membalas dengan kata-kata kasar, kita dapat memberikan jawaban yang bijak atau cukup mengabaikannya jika situasi tidak memungkinkan untuk dianggap sehat. C. Dalam hal profesional, tapi menolak jika diminta mengikuti ritual keagamaan. Tidak boleh merasa frustasi atau memaksakan kehendak. Contoh, jika seorang teman terus-menerus menolak nasihat untuk berhenti dari kebiasaan buruk seperti minum alkohol, keburukan. Berpaling juga bisa diartikan menjauhi praktik, lingkungan, atau ideologi yang bertentangan dengan Islam. Ini relevan di zaman sekarang, di mana banyak ajaran atau ideologi modern yang dapat merusak akidah. Contoh, menolak untuk ikut serta dalam aktivitas yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti merayakan acara keagamaan non-Muslim, meskipun tetap menghormati keberadaan mereka. Pelajaran dari ayat ini. Keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Ayat ini mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran dengan tegas, tanpa rasa takut kepada pihak yang menolak atau memusuhi. 2. Kesabaran dalam dakwah. Dakwah adalah proses yang panjang dan penuh tantangan. Kita harus sabar menghadapi penolakan atau ejekan, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. 3. Bijaksana maksud pernyataan. Berpalinglah dari orang-orang musyrik dalam surat Al-Hijr ayat 94. Allah SWT berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat ini memuat perintah penting kepada Nabi Muhammad SAW yang mencakup dua aspek utama dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran secara terang-terangan, dan berpaling dari kaum musyrik yang menolak kebenaran. 1. Apa maksud berpaling dari orang musyrik? Frasa "arid anil musyrik" memiliki makna yang lebih mendalam dari sekadar menjauh. Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memutus hubungan dengan mereka sebelumnya, tetapi mengarahkan Nabi untuk menghindari hal-hal berikut. 1. Tidak terpancing oleh penolakan atau ejekan mereka. Pada masa dakwah Nabi di Mekah, kaum musyrik seringkali memprolog Nabi, menolak ajaran Islam, bahkan mencoba melemahkan semangatnya dengan penghinaan. Perintah ini mengarahkan Nabi untuk tidak terlalu memedulikan hinaan mereka dan terus fokus pada tugas utama, yaitu menyampaikan wahyu Allah. Berpaling di sini berarti tidak membuang waktu atau energi untuk membalas hinaan mereka. 2. Menghindari perdebatan yang tidak produktif. Jika kaum musyrik bersikeras dalam kekufuran mereka dan menolak semua argumen dengan keras kepala, Nabi diarahkan untuk tidak berlarut-larut dalam perdebatan yang hanya akan menghabiskan waktu tanpa manfaat. 3. Memberi ruang kepada kehendak Allah. Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk memaksa seseorang masuk Islam. Dengan berpaling, Nabi menyerahkan urusan mereka kepada Allah, yang maha adil dan maha mengetahui keadaan setiap hambanya. Tetap menunjukkan akhlak mulia. Berpaling tidak berarti memutus hubungan kemanusiaan atau menunjukkan sikap bermusuhan. Nabi tetap diminta untuk berinteraksi dengan cara yang baik, tanpa kompromi terhadap prinsip-prinsip Islam.
Akhlak mulia Nabi justru menjadi salah satu cara dakwah yang sangat efektif. Mengapa Nabi diperintahkan untuk berpaling? 1. Menghindari hambatan dalam dakwah. Allah ingin Nabi Muhammad SAW tetap fokus pada misi dakwah yang lebih besar. Jika Nabi terlalu memikirkan ejekan atau rintangan dari kaum musyrik, ini dapat mengalihkan perhatian beliau dari tugas utama, yaitu menyampaikan wahyu dan membimbing umat yang mau mendengar. Meningkatkan efisiensi dakwah. Kaum musyrik yang keras kepala cenderung tidak mau berubah. Allah mengarahkan Nabi untuk memprioritaskan dakwah kepada orang-orang yang lebih terbuka terhadap kebenaran. 3. Menunjukkan keteguhan hati. Dengan berpaling, Nabi menunjukkan sikap tegas bahwa beliau tidak akan terpengaruh oleh upaya kaum musyrik untuk mengintimidasi atau melemahkan dakwah. Ini juga menjadi pesan simbolis bahwa Islam adalah agama yang kokoh dan tidak memerlukan pengakuan dari mereka yang memusuhi kebenaran. Penerapan ayat ini di zaman sekarang. Di era modern, ayat ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap ketika berhadapan dengan orang-orang yang menolak atau bahkan memusuhi kebenaran. Berikut adalah penerapan yang lebih detail. A. Fokus pada tugas utama. Berpaling mengajarkan kita untuk tidak terlalu memusingkan penolakan atau ejekan dari pihak yang tidak menyukai Islam. Tugas utama kita menyampaikan kebenaran dan berbuat baik sesuai perintah Allah, bukan memaksakan orang lain untuk menerima pendapat kita. Contoh, dalam lingkungan kampus, seorang mahasiswa muslim mungkin menghadapi ejekan karena keyakinannya. Sikap berpaling berarti tetap menjalankan kewajiban sebagai muslim, seperti berjilbab, syalat, atau berdakwah, tanpa memedulikan cibiran orang lain. Menghindari perdebatan yang tidak produktif. Di zaman digital, banyak perdebatan terjadi di media sosial, terutama tentang agama. Ayat ini mengajarkan untuk tidak terjebak dalam diskusi yang penuh emosi atau provokasi. Fokuslah dari kebiasaan buruk, alkohol, untuk menghindari dari kebiasaan buruk, alkohol, untuk menghindari kita serahkan. 2. Kesabaran dalam dakwah. Dakwah adalah proses yang panjang dan penuh tantangan. Kita harus sabar menghadapi penolakan. Lupa ya silakan. Ayat 93 dan 94. Surat Al-Hijr ayat 93 dan 94 kepada untuk berjawab terhadap dakwah serta menghadapi berbagai penolakan. Pemahami dan makna ayat 93. Hari perhitungan di mana setiap manusia tindakan besar tidak luput dari pengawasan Allah. 2 ayat Allah. 2 ayat ayat dan kaitan kesadaran akan hari perhitungan, pemahaman. Setiap tindakan kita, baik besar maupun kecil, akan dipertanggungjawabkan. Sadar bahwa setiap amal akan dicatat mendorong kita terus berbuat baik, baik secara individu maupun sosial, meskipun manusia. Tua yang sadar akan ayat ini akan rajin membantu teman dalam tanpa mengharapkan balas. Mengetahui buat kita lebih bertindak, menghindari mencontek atau melakukan kecurangan akademik karena menyadari bahwa Allah selalu mengawasi, mengatur waktu, konsisten pada prinsip, menjaga akhlak mulia dalam segala mengajarkan bahwa kebenaran, menjauhi dosa, manfaatkan nilai Islam meskipun yang sia-sia. Seorang muslim tetap harus menunjukkan sikap akhlak dan menerapkan nilai-nilai ini, kita pribadi yang lebih bertanggung jawab, produktif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
lainnya ini terganggu ini. Mari kita sekarang Alma ini adalah mahasiswa dari studi agama, ya, studi agama di STAI Muhammadiyah. Muhammadiyah ini sudah 3 sekarang. 3. Sudah. Bagaimana cara Nah, ini ya. Bagaimana kepada yang hari untuk sementara beramallah untuk apa yang telah mereka kerjakan. Mempersiapkan diri untuk menghadapi hisab berarti menjalani kehidupan dunia dengan kesadaran bahwa segala sesuatu akan dihitung oleh Allah. Berikut ini adalah langkah-langkah mendalam untuk mempersiapkan diri menghadapi hisab. Menanamkan kesadaran akan hari akhir. Pemahaman, kesadaran akan kehidupan setelah mati menjadi dasar untuk mempersiapkan hisab. Ini termasuk yakin bahwa amal kebaikan akan mendapat balasan surga dan keburukan yang tidak ditebus akan mendapat hukuman. Mengingat bahwa hisab akan sangat detail, hingga amal sekecil zarah pun akan diperhitungkan. Tindakan praktis, sering mengingat kematian. Mengingat kematian membantu kita tetap sadar bahwa hidup ini sementara. Contoh, meluangkan waktu untuk membaca kisah-kisah sahabat tentang kematian dan perenungan terhadap kubur. Belajar ilmu tentang hari akhir. Pelajari tanda-tanda kiamat, siksa kubur, dan peristiwa di padang mahsyar untuk meningkatkan kesadaran kita. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Pemahaman, hubungan dengan Allah adalah inti dari hisab. Allah akan menilai sejauh mana kita mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tindakan praktis, menjaga syawat. Syawat adalah amalan pertama yang dihisab. Pastikan syawat wajib tepat waktu, dilengkapi dengan syawat sunnah seperti tahajud, khusus untuk memastikan syawat selalu tepat waktu, terutama hindari segala bentuk syirik. Pemaham seperti atau harta yang diambil tanpa hak. Allah tidak akan segera meminta maaf jika melakukan. Berikan sedekah dengan ikhlas, baik berupa harta, waktu, maupun tenaga. Sedekah jariah yang manfaatnya berlanjut sangat dianjurkan. Contoh, membangun sumur, masjid, atau memberikan buku-buku ilmu. Amal secara konsisten, mulai dengan amalan kecil tetapi konsisten, seperti membaca Al-Quran setiap hari atau berpuasa sunnah. Meningkatkan kualitas ibadah, perbaiki kekhusyukan dalam syawat, dan tambahkan doa-doa khusus agar amal diterima. Menjauhi dosa dan meninggalkan kebiasaan buruk. Pemahaman, dosa akan menjadi beban berat dalam hisab. Allah memberikan peluang untuk bertobat, dan setiap tobat yang ikhlas akan menghapus dosa tersebut. Tindakan praktis, bertobat secara total. Tobat nasuha adalah tobat yang melibatkan penyesalan, meninggalkan dosa, dan bertekad tidak mengulanginya. Contoh, jika pernah melakukan kecurangan dalam pekerjaan atau akademik, segera hentikan, akui kesalahan, dan perbaiki. Menghindari lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk seringkali menjadi pemicu dosa. Gantilah lingkungan dengan yang lebih mendukung kebaikan. Berjaga-jaga dari dosa kecil. Jangan meremehkan dosa kecil, karena jika dilakukan terus-menerus dapat menjadi kebiasaan buruk yang berat. 6. Memanfaatkan waktu dengan bijak. Pemahaman, waktu adalah salah satu nikmat besar yang akan dipertanyakan pada hari hisab. Setiap detik harus digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Tindakan praktis, membuat jadwal harian. Atur waktu untuk belajar, bekerja, beribadah, dan beristirahat dengan seimbang. Contoh, mengalokasikan waktu khusus untuk menghafal Al-Quran atau belajar agama setiap minggu. Hindari kesibukan yang tidak produktif. Kurangi waktu bermain media sosial atau melakukan hal-hal yang tidak mendukung tujuan hidup. Memanfaatkan nikmat dengan baik,
Gunakan nikmat seperti kesehatan, harta, dan ilmu untuk membantu orang lain dan mendekatkan diri kepada Allah. Belajar dari kehidupan orang saleh, pemahaman. Orang-orang saleh dari generasi terdahulu memberikan contoh bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk hisab dengan amal dan ibadah yang luar biasa. Tindakan praktis. Mempelajari kisah sahabat dan ulama. Ambil inspirasi dari kisah mereka tentang kejujuran, kedermawanan, dan ketakwaan. Contoh, belajar dari kisah Umar bin Khattab yang selalu takut akan hisab meskipun telah menjadi khalifah yang adil. Berkumpul dengan orang baik. Lingkungan yang baik akan membantu kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah dan amal. Kesimpulan, mempersiapkan diri untuk menghadapi hisab memerlukan langkah yang komprehensif, mencakup hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Hubungan dengan Allah, perbaiki ibadah, tingkatkan keikhlasan, dan selalu bertobat. Hubungan dengan manusia, jaga hak-hak mereka dan berbuat baik. Pengelolaan diri, gunakan waktu sebaik mungkin, perbanyak amal kebaikan, dan jauhi dosa. Hisab adalah momen yang pasti, sehingga setiap muslim perlu menjadikan hidupnya sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah dengan membawa amal terbaik. Mulailah dari hal kecil, tapi dengan konsisten dan ikhlas. Ikuti saja terus ya, insya Allah ini akan sangat bermanfaat karena yang dikaji adalah Al-Quran berdasarkan tafsir atau kajian melalui robot ya. Ternyata Islam itu universal ya, bisa diterapkan di kepresidenan, bisa diterapkan di sekolah, bisa diterapkan di rumah tangga, bisa diterapkan di mahasiswa, bisa diterapkan di lembaga pendidikan dan sebagainya ya. Jadi insya Allah tafsir tafsir Al-Quran melalui ChatGPT ini akan semakin efektif karena akhirnya kita menemukan pola sendiri ya, pola sendiri bagaimana supaya streaming ini lebih efektif dan lebih efisien. Ikuti saja terus ya. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.